Shalom, puji syukur dengan Tuhan yang memberkati kita menjadi murid setiap hari. Inilah renungan kita yang akan kita dengarkan setiap hari. Kita menjadikan diri kita menjadi murid kepada Tuhan. Bukannya kita menjadi seorang yang lebih tinggi daripada Tuhan. Tapi marilah kita menjadi murid setiap hari. Firman Tuhan kita pada saat ini kita akan mulai dengan berdoa. Mari kita berdoa. Kami berdoa pada saat ini Tuhan. Engkau mengampuni kami. Kami yakin dengan iman kami bahwa apabila kami datang kepada Tuhan, kami berdosa, kami memohon pengampunan, dan Tuhan mengampuni kami. Terima kasih, berikan kami pemahaman yang baik dalam firman Tuhan saat ini, agar kami dapat mengerti dengan baik juga Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudaraku, firman Tuhan kita berjudul saling menghibur. Dan ayat renungan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 9 hingga 18 tentang kasih persaudaraan yang tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi daripada Allah. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Dalam surat Paulus, di mana ramai yang menganggap sebagai surat pertama Paulus, Tesalonika menyatakan bahwa Paulus tidak perlu menulis tentang kasih persaudaraannya kepada orang-orang di Tesalonika, karena mereka telah pun belajar kasih mengasihi daripada Allah. Itulah yang dilakukan Tuhan dalam pertobatan. Dia mengajar kita untuk menjadi seperti Dia, karena itulah yang kita lakukan apabila Tuhan mengasihi dan mengubah hati kita. Sama seperti tiada seorang pun yang perlu memberitahu saya untuk mengasihi Bapa saya selepas saya bertobat oleh kasih karunia-Nya. Tuhan mengajar orang yang baru bertobat itu tentang jalan dan keabadian keselamatan setiap hari. Penurutan sebagai hasil daripada pertobatan ialah satu mukjizat yang perlu dipupuk setiap hari agar terus bertumbuh dan memberkati orang lain. Saudara-saudara, Paulus juga menegaskan, menggesah umat percaya untuk hiburkanlah seorang akan yang lain dengan kata-kata yang berkenan dengan realiti kedatangan Yesus kedua, di mana kita bukan saja akan disatukan dengan keluarga dan teman-teman kita di dunia, tapi juga kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Terdapat penghiburan yang besar apabila kita melukis satu gambaran positif dan indah akan rumah surgawi kita di masa hadapan. Ini membawa pengharapan dalam dunia yang berdosa ini, yang sering mempunyai ujian dan siksaan jiwa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di mana firman Tuhan mengatakan kepada kita pada saat ini, saling menghibur ataupun saling memberikan kekuatan kepada saudara-saudara, sahabat-sahabat kita. Saudara-saudara, pada saat ini tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi daripada Allah. Inilah yang dikatakan oleh Paulus. Dan juga karena itu hiburkanlah seorang yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Saudara-saudara, renungan kita pada saat ini mengatakan bahwa hiburkan kepada mereka dengan perkataan. Perkataan apa? Perkataan yang ada di dalam firman Tuhan, yang memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita dapat meneruskan ataupun memberikan penghiburan kepada mereka melalui Tuhan. Doktrin yang kita pelajari, tahu dan ajar seharusnya bukan saja menyediakan satu senarai semak mental mengenai kebenaran-kebenaran objektif untuk dipercayai, tapi juga menjangkau ke dalam hati dan pengalaman umat percaya. Dunia kita sekarang bukan mencari kebenaran hitam dan putih, tetapi kita mencari sesuatu yang boleh menghidupkan ataupun mengubah hidup kita. Manusia ingin akan makna, tujuan dan kehidupan sebenar. Tetapi penghiburan dalam kebenaran yang menyelubungi kedatangan Yesus kedua kali
terdapat berkat dalam bersatu semula serta hidup selama-lamanya, bebas daripada dosa dan kesakitan. Oleh itu, mari kita saling menghibur dengan kata-kata ini yang melukiskan masa depan yang cerah bagi mereka yang rela untuk menyerahkan hidup dan hati mereka kepada Tuhan yang datang tidak lama lagi. Firman Tuhan kita pada saat ini dengan begitu jelas mengatakan bahwa hiburkan seorang dengan firman Tuhan, kata-kata yang datang daripada firman Tuhan, agar orang-orang di luar sana juga mereka benar-benar dapat mempersiapkan hidup mereka, diri mereka untuk menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Saat ini saudara-saudara, saya ingin mengajak kepada kita, siapapun kita, tidak kira besar, kecil, tua, muda, mari kita hiburkan seorang dengan firman Tuhan, ataupun kita berikan mereka kekuatan dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari berdoa. Allah Bapa kami yang baik, yang mengasihi, ampuni dosa kami, berkati kami hari ini. Dan kami serahkan hidup kami kepadamu, bantu kami agar kami dapat saling menghibur, menguatkan bagi saudara-saudara yang di luar sana, dekat dengan kami, kepada keluarga kami, anak-anak, mau istri ataupun suami. Tuhan akan membantu agar dapat memberikan kekuatan penghiburan kepada kami masing-masing. Terima kasih Tuhan sudah mendengar doa ini. Terima kasih Tuhan sudah mengajar kepada kami. Inilah doa kami Tuhan hari ini. Berkati kami dan lindungi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.